yang kita bahas hari ini tentang manusia kreatif adalah kita belajar sekarang sedang saatnya belajar kepada diri kita masing-masing kayak gitu. Belajar pada diri kita masing-masing. Jadi caranya adalah bagaimana? Kita hanya ingin memastikan bahwa melalui kegiatan menulis kreatif itu dimulai dari diri kita kayak begitu. Ya. Jadi kalian bisa disebut manusia kreatif, kalian bisa menulis kreatif kayak begitu. Itu dimulai dari diri kalian sendiri sebagai pelakunya kayak begitu. Jadi bahkan bukan ke saya cuma mengarahkan apa yang pernah saya alami kayak begitu ya. Makanya pelajaran pertama yang perlu kalian ikuti perlu jalankan adalah bagaimana menulis kreatif di blognya masing-masing. Nah, cara paling gampang itu sekarang bukan menuliskan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Karena masing-masing dari kalian pasti punya cerita masing-masing kayak begitu. Kalau misalnya usia Dewi sekarang paling tua katanya yang menurut dia ya 23 tahun kayak begitu. Berarti dia punya cerita 23 tahun tuh. Dan itu tidak mungkin diceritakan secara panjang kayak gitu ya, karena butuh halaman yang sangat panjang kayak begitu. Tapi bisa kita pilih lagi nanti tuh ada fase misalnya masa TK misalnya ya, TK terus lari ke SD kayak begitu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus masa sempat kerja ya, dunia kerja 3 tahun kayak gitu. Terus akhirnya masa kuliah sekarang 2 tahun ya kayak begitu. Jadi hitung-hitung tuh banyak ceritanya. Dan kita pasti akan punya cerita selama rentetan tersebut, cerita paling menarik kayak begitu. Nah, itu yang intinya adalah saya memang tidak meminta kalian menuliskan secara utuh, secara keseluruhan, tapi paling nggak memilih momen-momen terpenting buat hidup kalian yang bisa jadi cerita kayak begitu. Itu intinya. Dan sayangnya saya baru dapat ceritanya Dewi hari ini, sama Dewi ceritanya siapa namanya, Nurul ya, lumayan lah. Nurul masih cerita dikit tentang diri dia. Lalu cucu lumayan walaupun dapat 3 paragraf kayak gitu. Yang lainnya masih memindahkan KTP kayak gitu. Tinggal foto tuh KTP, dipoto tuh ya, kirim ke grup, ke blog, sudah sama tuh kayak kalian. Nah, yang saya harapkan adalah kalian bikin cerita kayak gitu. Kalau misalnya kalian tidak bikin cerita, maka kalian tidak bisa memulai langkah kalian sebagai manusia kreatif kayak begitu. Itu intinya. Nah, kalau misalnya kita bedah satu-satu nih ya, tulisan dari apa tugas kalian ini, perhatikan ke layar ya gitu ya. Makanya saya harapkan kalian menggunakan handphone, bukan handphone ya, tapi ke laptop ya. Ini dia. Bahan diskusi kita adalah cerita kreatif berupa autobiografi singkat yang ditampilkan dalam blog kayak gitu. Ini sudah dilaksanakan tapi tidak semuanya dengan baik kayak begitu ya. Tujuannya apa? Sekali lagi adalah untuk meneliti ya, memeriksa bakat dan minat pribadi kalian masing-masing kayak gitu. Kalian mungkin merasa tidak berbakat menulis gitu kan ya. Tapi ini bisa dilatih. Asal kalian punya minat kayak begitu. Kalian punya bakat tapi tidak punya minat, sama juga kayak gitu. Nah, kemampuan menulis ini butuh dua-duanya tuh. Butuh bakat, butuh minat kayak begitu. Nah, bakat yang kecil bisa ditempa menjadi bakat yang besar. Dengan cara dilatih, minatnya ditambah kayak begitu. Nah, itu adalah cara gampang buat kita membangun soal potensi diri untuk menjadi penulis kreatif kayak begitu. Ingat, kalian adalah mahasiswa ilmu komunikasi ya, bahwa kemampuan menulis itu wajib. Minimal tuh bisa menulis buat skripsi nanti kayak gitu. Tapi nanti di bidang-bidang pekerjaan kita, entah itu kehumasan kah, marketing komunikasi kah, jurnalistik kah, atau broadcasting, semuanya sangat berkaitan dengan dunia penulisan kayak begitu. Jadi kalau misalnya kalian tuh merasa tidak punya bakat, tidak punya minat, ya sudah selesai kayak begitu. Jadi kalian tidak bisa melanjutkan sebagai SIKOM kayak begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan, kalian akan tidak dapat kerja, tidak bisa kerja gitu. Bisa kerja masuk, tapi akhirnya tidak bisa lanjut. Karena apa? Tidak bisa kerja kayak gitu. Nah, kita gali cerita yang pertama, kita bedah dari tulisannya Dewi kayak gitu. Kita pilih punya Dewi kayak gitu karena sama kayak punya Mira di kelas Sodong sana kayak gitu ya. Ceritanya paling nggak ada ceritanya tuh tentang dirinya, bagaimana bahwa dia mencoba memberikan inspirasi soal waktu yang ternyata begitu berharga ya. Harus kerja, berhenti kuliah lagi setelah usianya bertambah kayak begitu. Di kelas kampus lain, Dewi ya, di kampus saya ngajar di Jakarta sekarang kayak gitu,
itu ada mahasiswa ya S1 sama kayak kamu sama semester 5 juga, usianya sama dengan saya kayak gitu. Bayangkan, usianya sama kayak saya dan dia sudah manajer kayak gitu, tapi dia tetap kuliah kayak begitu. Jadi kalau kamu yang menurut kamu tidak ada kata terlambat, memang betul kayak gitu. Karena contoh saya banyak mengajar di kampus-kampus di kelas karyawan kayak gitu, dan banyak usianya tuh sama kayak saya. Yang kedua, banyak di antara mereka teman saya. Jadi teman di kantor kayak begitu ya, tapi dia tidak ternyata bukan S1 kayak gitu. Beruntung kerja di kantor saya, terus akhirnya gabung kuliah, jadi mahasiswa saya kayak gitu. Jadi aneh gitu, teman-teman ternyata jadi dosen dia kayak begitu. Nah, buat langkah pertama nih, ini kalau catat nanti saya minta nanti Dewi yang mencatat, tolong bikin nanti sampaikan kesimpulannya ya, presentasikan kesimpulannya. Yang pertama ya, dari tulisan yang kalian buat, biasakan tuh ya, bahwa kalian punya usia sepanjang 23 tahun kayak begitu. Katakanlah usia Dewi 23 tahun. Jadi bayangkan kalian punya cerita sebanyak apa selama 23 tahun kayak begitu. Nah, itu kumpulkan tuh jadi ide apa yang paling menarik ya dari hidup saya ya. Ingat ya, cerita kalian kan bukannya buat kalian pribadi nih, bukan bikin di buku harian atau di diary. Tapi cerita ini tuliskan di blog untuk dibaca orang lain. Ya. Ingat, dibaca untuk orang lain. Artinya kita berharap kan tulisan kita dibaca orang lain kan. Nah, agar tulisan dibaca orang lain tentu saja harus ada ide-ide yang menarik kayak gitu. Dewi tidak ada yang kenal kayak gitu. Siapa yang kenal Dewi kayak gitu. Tapi pengen ceritanya diperhatikan orang lain kayak gitu. Nah, itu catatan paling pentingnya. Nah, tentu saja mulai kamu harus memilah bagaimana ide selama 23 tahun itu dihimpun satu-satu. Di mana sih yang paling menarik? TK nggak menarik, TK-nya. SD nggak menarik juga, SMP nggak menarik, SMA nggak menarik. Biasanya cerita paling bagus itu adalah usia di SMA sih. Kita biasanya kenal cinta monyet, kenal pacar dan sebagainya. Kencan pertama atau nunggu malam minggu itu, di malam minggu itu menarik kayak gitu, jadi cerita. Atau kalian punya perempuan pasti punya banyak cerita dari sisi kalian tuh ketika memandang soal cinta. Lalu bagaimana memandang hubungan kalian dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu kayak begitu. Itu juga menarik juga. Atau hubungan kakak dengan sahabat, dengan teman dan sebagainya. Jadi selama kurun 23 tahun itu kalian punya cerita. Jadi pilih mana cerita yang paling bagus. Intinya adalah kalian menghimpun semua ide-ide itu, lalu dipilih mana ide yang paling bagus. Itu pertama, menghimpun ide atau gagasan. Dan yang kedua, baru kalian memastikan premis ceritanya tuh. Premis penceritaan adalah bagaimana menyajikan ide sentral dari cerita kalian. Jadi sudah mulai mengerucut tuh, katakanlah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, ternyata si Dewi itu lebih tertarik pada masa fase dia tidak sekolah dan tidak kuliah kayak gitu. Jadi malah diisi oleh kerja gitu. Soal bagaimana dia harus berjuang mencari nafkah. Maka premisnya adalah dia bagaimana memanfaatkan waktu tidak kuliahnya itu untuk bekerja kayak gitu. Itu kira-kira kayak begitu. Jadi intisarinya adalah bagaimana dia terlambat kuliah, mengorbankan kuliah, tapi dia harus bekerja. Tujuannya apa? Menghimpun uang, mengumpulkan uang supaya bisa kuliah. Meskipun dia harus kehilangan durasi selama 3 tahun kayak begitu. Itu premisnya tuh di situ tuh, punya Dewi itu. Nah, masing-masing dari kalian tentu saja harus punya premis masing-masing. Susun premisnya apa tuh? Cari itu. Apa cucu? Di mana ceritanya yang paling menarik dari kehidupan cucu selama 23 tahun? Lalu Nurul, bagaimana ceritanya selama 23 tahun dan seterusnya kayak gitu. Masing-masing dari kalian pasti punya cerita itu. Entah masing-masing kalian bisa memilih mana yang paling menonjol, yang perlu ditonjolkan kayak begitu. Itu namanya memastikan premis penceritaan gitu ya. Poin kedua tuh ya. Pertama tadi gagasan, sekarang dikerucutkan menjadi premis penceritaan kayak gitu. Nah, berikutnya adalah yang kalah penting nih. Untuk tulisan konsumsi blog atau konsumsi di orang lain baca kayak gitu ya, orang lain yang melihat kayak gitu. Maka mulai sudah menentukan judulnya apa yang paling menarik nih, kayak begitu. Kalau misalnya cerita tentang, kalau kalian kemarin baca punya tulisannya Mira kayak gitu ya, Mira Marlina tuh di kelas Sodong itu, dia cerita tentang banyak hubungan dia dengan ibunya kayak begitu. Maka dia bisa pilih, saya bilang alternatifnya tuh bisa menarik tuh adalah cerita tentang misalnya My Mother is My Hero kayak gitu. My Mother is My Hero ya, karena dia menceritakan bagaimana ibunya sebagai single parent ya,
berjuang buat anaknya kalau nggak salah 6 kayak gitu. Nah itu yang mencoba dimaksimalkan oleh Mira. Nah tinggal kalian tuh bagaimana tuh pilih judul buat Dewi. Katakanlah Dewi 3 tahun menunggu buat harapan misalnya gitu kan. 3 tahun menunggu harapan atau menunggu gerbang kuliah kayak gitu misalnya kayak begitu. Karena buat Dewi cerita tentang 3 tahun penantian ini adalah cerita yang paling dramatis tuh. Atau 3 tahun di depan gerbang Unma kan gitu kan ya. Begitu dramatisnya pengen kuliah di Unma kan gitu. Itu jadi bagaimana bayangan orang kuliah tuh memang harus mimpi dulu gitu. Ternyata tidak semua orang bisa beruntung langsung lulus SMA langsung kuliah. Ternyata ada yang nunggu cuma pengen karena tidak punya uang kayak gitu. Dan seterusnya. Itu cerita dramatis, tapi menurut orang itu menarik karena mungkin di belakang Dewi mungkin ada ratusan, ada jutaan orang yang sama menunggu kesempatan kuliah di Unma tapi tidak punya uang kayak gitu. Ya. Jadi ini yang sudah harus mengerucut ini menjadi judul, pilih judul yang paling baik. Kayak misalnya bisa kayak kemarin tuh Tami misalnya. Tami bikin buat blognya judulnya adalah misalnya yang paling gampang kemarin kan Tami jadi Abah Samidi itu di sinetron di film pendek kayak begitu. Maka bisa bilang saya bukan Abah Samidi judulnya kayak gitu. Atau saya Abah Samidi judulnya saya Abah Samidi. Saya adalah Abah Samidi kayak gitu. Nah, di baru nanti tuh judul itu orang penasaran kok ini si Tami gimana sih cerita tentang Tami tapi kita malah mau bawa nama Abah Samidi gitu. Apa sih Abah Samidi? Siapa sih Abah Samidi kayak begitu. Nah baru tuh kita nyusul tuh ke poin keempat tuh memilih narasi dahsyat untuk alinea pertama. Ingat kunci pertama keberhasilan kita selain judul sudah harus memperhitungkan kalimat apa yang paling menarik di alinea pertama tulisan kita. Kalau untuk konsumsi blog itu dibutuhkan hanya 2 kalimat tuh, 2 kalimat untuk alinea pertama. Jadi beda dengan bikin tulisan di buku atau di mana di pembaca blog itu adalah pembaca yang sangat terburu-buru kayak gitu. Dia butuh semuanya serba cepat kayak gitu. Baru tuh di explore tuh bagaimana soalan Tami, saya Abah Samidi. Namaku bukan Abah Samidi, tapi Muhammad Hatami Fauji. Abah Samidi adalah karakterku dalam film pendekku. Badik Berdarah Miranda kayak gitu kan. Nah, orang sudah dibimbing tuh. Ada Abah Samidi, ada Hatami, ada Abah Samidi, ada karyanya tuh namanya film pendek Badik Berdarah Miranda kayak gitu. Nah, kalau sudah dapat tuh idenya tadi sudah dihimpun, premisnya sudah dicari, dikerucutkan menjadi premis kayak begitu ya. Lalu memilih judulnya tuh judul yang paling menarik, paling eye catching kayak begitu. Kedua, berikutnya keempat adalah sudah bikin narasi yang paling menarik lagi untuk di kalimat di paragraf pertama itu ada 2 kalimat kayak begitu, 2 atau 3 lah kayak begitu. Maka di langkah berikutnya baru tuh cerita secara kronologis tuh tentang siapa Hatami. Saya lahir di Malingping kayak begitu, kota terpencil, kota tertinggal di Kabupaten Lebak. Bahkan Kabupaten Lebak pun adalah daerah terpencil kayak gitu. Jadi tempat saya lebih terpencil lagi, itu udah menarik kayak begitu kan. Memang dramatis sih, emang kenyataan terpencil ya, Malingping itu ya. Cerita kayak begitu sampai akhirnya kita SD-nya bagaimana dan seterusnya. Nah, terus merucut sampai akhirnya kamu sampai jadi peran Abah Samidi kayak gitu. Jadi dibikin secara kronologi. Gitu. Jadi panjangnya ya kamu kan yang cerita gitu kan ya. Jadi kamu yang punya cerita, kamu yang punya keinginan untuk bercerita, tentu bisa tidak ada batasannya kayak gitu. Tidak ada batasan harus 1 halaman, 2 halaman. Enggak lah, kalau kamu senang cerita aja, explore sebanyak-banyaknya. Maka dari 5 poin ini ya, dari 5 poin ini, dari gagasan, premis, lalu diksi buat judul, terus kalimat-kalimat pembuka di alinea pertama, plus kronologi cerita ya, 5 poin ini, maka saya sebut itu adalah sebuah karya kreatif kayak gitu. Tapi kalau di YouTube kan gampang diukurnya, dia ada viewersnya berapa kayak begitu. Di blog minimal tuh teman-teman kamu tuh sudah mulai paham, atau kamu sendiri sudah mulai merasa enak gitu ya, gila cerita gue hebat juga nih ya kayak gitu ya. Atau nanti agak-agak narsis pamer tuh sama teman-teman, tolong dong lihat dong tulis cerita gue di blog bagus apa enggak. Nah itu jadi kalau misalnya itu menurut saya kalian sudah mulai menulis apa yang namanya karya kreatif kayak begitu. Karena itu saya kemarin sempat saya lihat semuanya, tadi barusan saya lihat lagi tuh ternyata
memang baru masih 3 orang yang agak lumayan kayak gitu. Jadi kalau ini dapat ponten nih ya, ini kalau dapat poin nih tugas pertama ini, maka kalau Dewi, Cucu dan siapa namanya Nurul tuh cuma dapat poin 60 sih menurut saya. Kenapa 60? Ya karena kan belum dapat semua nih yang dari ke 5-nya ini mana nih yang bisa sesuai harapan saya. Yang Dewi lumayan sih ketemu premisnya gitu ya. Ada premisnya tuh soal 3 tahun itu. Dewi, siapa namanya? Nurul sudah ada juga di situ, saya lupa cuma ceritanya. Cucu juga ada kayak gitu. Tapi buat saya masih terlalu sederhana tuh, bagaimana memilih judulnya, bagaimana memilih alinea pertamanya, dan bagaimana menjadikan cerita itu kronologis kayak gitu. Jadi kesimpulannya, ya 3 orang ini dapat poin 60. Dan sisanya, alhamdulillah nggak dapat nilai kayak gitu. Karena nggak layak dinilai, menurut saya. Nggak bisa disebut karya kreatif, itu cuma mindahin, nama saya Hatami, umur 26 tahun, kerja di sini. Buat apa menariknya gitu? Ya kita butuhkan cerita sekali lagi. Agar supaya bisa cerita itu disebut karya kreatif kayak gitu. Gitu. Makanya kemarin ada yang tanya lagi tuh. Terus Pak, gimana Pak kalau misalnya salah atau tidak sesuai? Apakah harus bikin lagi? Nah, ini pelajaran nih buat kalian nanti. Suatu saat kalau misalnya nanti gabung di industri ya, kerja di industri, di RCTI ke, di SCTV ke, di MNC ke, di mana, ketika atasan kalian menilai karya kalian salah, pekerjaan kalian salah, jangan tanya pertanyaan dengan pertanyaan seperti itu. Pak, harus saya bikin lagi nih Pak. Aduh, jangan ya kayak begitu ya. Tapi langsung bilang sanggupannya harus segera memperbaiki kayak begitu. Nah, itu adalah soft skill yang baik kayak begitu sebagai karyawan, sebagai tim kreatif kayak begitu. Jadi jangan pernah ada pertanyaan lagi. Ini perlu diperbaiki lagi Pak. Ini perlu dibikin lagi Pak. Terus ngomongnya sambil ngotot lagi, matanya melotot lagi, hancur lagi udah kalian. Nggak lama lagi sih. Kalau di kantor begitu pasti biasanya nggak lama sih. Paling tinggal nunggu percobaannya berapa bulan ya, 3 bulan ya, atau nanti diperpendek di 1 bulan aja lah, selesai setelah itu. Kenapa? Soft skill kali lagi kayak gitu. Jadi selain bagaimana berkomunikasi dengan baik tuh ya, dengan atasan, dengan teman kayak begitu. Yang kedua tuh kesanggupan kita untuk selalu bekerja secara all out. Jadi tidak ada kata salah. Begitu salah langsung betulin kayak begitu. Karena industri media butuh kecepatan, butuh kesanggupan untuk bekerja secara di bawah tekanan dan sebaik mungkin kayak begitu. Karena itu kenapa ada kuliah kita nih ya. Kuliah kita ini diarahkan bagaimana kalian bisa menanggung pressure seperti ini. Ini baru saya yang kasih pressure kayak begitu. Kalau nanti secara langsung atasan bagaimana? Kalian mau nangis? Coba tanya Dewi tuh, Dewi Cucu tuh. Rasanya bagaimana sih mengharapkan gaji bulanan kayak gitu? Bagaimana rasanya berhadapan dengan atasan, disuruh-suruh, diperintah dan sebagainya? Untuk upah yang cuman UMR kali ya? Ya kayak begitu rasanya. Nah itu nanti di industri lebih keras lagi. Semakin gaji kita semakin besar, maka pressure-nya akan semakin besar juga kayak begitu. Jadi itu yang harus dipelajari kayak gitu. Makanya selalu ketika berkaitan dengan penulisan, bukan cuma kita masalah kreatif, bukan cuma masalah hard skill ya, kompetensi menulis, tapi ini juga berkaitan dengan soft skill. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik, bisa selalu menyiapkan ide-ide segar untuk kantor kita kayak begitu, dan bisa selalu untuk menampilkan karya kreatif pada akhirnya kayak gitu. Jangan dipikir kerja untuk nyiapin lapor Pak, nyiapkan acara TV itu gampang. Enggak, mereka tuh rata-rata kerja tuh tidur tuh bisa cuma nggak sampai 8 jam satu hari tuh. Bahkan kerjanya tuh bisa jadi subuh sudah dijemput, nanti jam 12 baru pulang ke rumah kayak gitu. Jadi yang namanya rumah atau tempat kos itu betul-betul persinggahan kayak begitu. Seperti itu tekanannya. Memang kelihatannya sih nyantai, kita pakai seragamnya bagus tuh kayak seragam teman-teman kayak Adisti dan kawan-kawan tuh dengan biru-biru kayak begitu. Tapi nanti begitu nanti kerja ya seperti itu kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Mana? Cucu, mau tanya nggak? Mana? Pengen nanya. Iya.
Iya, iya, silakan. Kalau kalau di blog itu emang harus tulisan apa aja? Seperti temanya, seperti permintaan kemarin kan, itu nulis yang kemarin tugasnya adalah bikin tentang profil diri kalian sendiri kayak begitu. Bukan nulis tentang tetangga, bukan tentang bapak, bukan tentang saya, tentang siapa, tapi tentang diri sendiri. Otomatis nanti melibatkan bapakmu, ibumu, masih ya, kakak, adik, mungkin kalau kayak Tami, anaknya juga ya, kalau Tami ya, gitu ya, anaknya Tami maksudnya ya. Terus nanti sahabatnya mungkin punya, atau pacar kalau ada. Ya kalau kamu misalnya pacaran sama Luna Maya, masa ditampilin sih, itu kan bagus juga dong. Ya kan? Ada sesuatu yang menarik dari itu. Atau kalau kamu punya angle yang lain menggambarkan hubungan kamu sama bapakmu, si perempuan tuh kan lebih akrab sama bapaknya ketimbang sama ibunya biasanya kayak begitu. Dan menarik di situ untuk diceritakan. Intinya di blog itu kali ini adalah tulisan tentang dirimu sendiri, profil dirimu sendiri gitu. Jadi kilas boleh lah cerita tentang TK-nya, SD-nya, SMP, SMA, tapi pada puncaknya adalah cerita tentang salah satu capaian kamu. Kayak tadi saya gambarin Tami itu adalah bagaimana puncaknya adalah dia menjadi bintang film di film pendek M-Docs kayak begitu. Ya, gitu ya ya. Oke, paham? Yang lain ada yang mau tanya? Yang lain silakan. Sebelum saya lanjut, ini masih slide pertama nih. Ya, Ada nggak suaranya? ada. Pak, itu kan kalau misal kita nulis di blog bahasanya nggak formal, gimana Pak? Apa mengaruhi ke nilai apa gimana? Saya masih berharap sebenarnya kalian tuh masih nulis dengan bahasa formal ya. Karena dari gimana ini diproduksinya untuk kebutuhan kampus kayak begitu. Meskipun pada akhirnya nanti kalau dalam kehidupan yang lain yang realnya ya bebas sih kayak begitu. Tapi kemampuan kamu berbahasa itu ya, misalnya kemampuan berbahasa itu misalnya begini. Kalau nulis misalnya yang paling gampang tuh kalau nulis nama orang pasti harus pertamanya itu huruf besar ya. Misalnya Nurul Hasanah, N-nya tuh huruf besar tuh, U-nya huruf kecil ya, Urulnya tuh huruf kecil tuh ya. Jadi kalau Nurul tuh nggak ada N, bukan Nurul namanya, Urul. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada R, bukan Nurul namanya, Nuul gitu kan ya. Tapi N-nya huruf besar, Urulnya huruf kecil semua kayak gitu. Nah itu adalah kemampuan berbahasa tuh kayak gitu. Kalau misalnya kalian tahu lebih paham itu makin bagus buat saya nilainya. Misalnya yang paling fatal nih ya, paling fatal di antara kalian itu adalah bukan kalian aja, sampai dosen pun banyak kayak begitu. Itu tidak bisa menuliskan kata di. Kata-kata salah menuliskan kata di.